Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Terima kasih banyak Pendeta Desmond Sirami yang telah mempercayakan saya untuk meringkaskan pelajaran sekolah Sabat, khususnya pelajaran sekolah Sabat hari Rabu tentang penciptaan dan pernikahan. Berkembang dari negara-negara yang mengusung ideologi sekularisme dan kapitalisme, LGBT makin sulit dibendung hingga saat ini. Sudah kurang lebih 15 negara di dunia yang telah menerima praktik ini. Bahkan di Asia, Taiwan menjadi terdepan sebagai negara pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Pelajaran sekolah Sabat kita yang telah kita pelajari minggu ini adalah sesuatu yang menarik. Oleh karena melalui pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita untuk melihat perjalanan panjang lembaga tertua di dunia yang telah Allah letakkan di Taman Eden dalam kisah penciptaan. Pelajaran sekolah Sabat kita pula menolong kita untuk menyadari lewat pekan penciptaan bahwa semua yang telah ada itu lahir dari Allah. Apakah semua karya ciptaan Tuhan maupun manusia, bahkan lembaga pernikahan ini. Dan predikat dari apa yang sudah Allah ciptakan ini diberikan label sungguh amat baik. Kira-kira apa maksudnya? Kita akan pelajari. Mari kita lihat kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berbunyi, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Lanjut pada ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi." Di ketiga ayat ini kita dapati bahwa Allah di Taman Eden di pekan penciptaan merancang laki-laki dan perempuan harus menjadi satu kesatuan fisik, biologis dan emosional, dan menjadi pasangan meski berbeda tapi akan saling melengkapi sebagaimana kesatuan ketiga oknum ini pada waktu menciptakan manusia dan melembagakan pernikahan ini. Keanekaragaman ini pula kita bisa saksikan dalam penciptaan yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Bunga-bunga mengeluarkan begitu banyak warna yang berbeda-beda. Oleh karena esensi yang terdalam dan yang tersirat di penciptaan adalah different is beauty. Berbeda itu indah, saudara-saudara. Pria ini berbeda dengan wanita, tetapi dimaksudkan Allah untuk menjadi kesatuan, untuk saling melengkapi. Itulah pernikahan. Bukan sejenis. Melalui penciptaan juga, dalam pelajaran sekolah Sabat kita, Allah rindu meletakkan dan telah meletakkan dasar peradaban dan kebudayaan di bumi ini, yaitu unit keluarga. Dengan tujuan Allah merindu untuk mentransmisikan sifatnya kepada setiap pribadi dan lembaga ini, bahkan kepada generasi mendatang ke depan. Saudara, masalah tidak serta-merta menjadikan alasan untuk bisa berpisah atau bercerai. Sebagaimana di Taman Eden, ketika Hawa melakukan kesalahan, Allah tidak secara langsung mengganti Hawa yang baru buat Adam, tidak. Atau sebaliknya, ketika ada penolakan terhadap Hawa, Allah tidak secara serta-merta menciptakan Adam yang baru buat Hawa, tidak. Tetapi Allah menyiapkan sebuah sarana, yaitu rekonsiliasi. Melalui dirinya dia mendamaikan, dan itulah yang diharapkan di dalam keluarga dan rumah tangga. Ada masalah, tetapi biarlah kasih dan pengampunan akan didemonstrasikan di dalam keluarga dan dalam unit terkecil di muka bumi ini. Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia menuliskan ada satu bagian dari isi buku itu mengatakan bahwa dari sekian banyak alasan kenapa Allah menciptakan manusia, yaitu salah satu di antara dan yang paling penting adalah diciptakan untuk menjadi kesenangan bagi Allah. Luar biasa, saudara. Wahyu pasal 4 ayat 11 dalam versi New Living Translation berbunyi,
Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan bagi kesenanganmu semuanya itu ada dan diciptakan. Menjadi tantangan buat kita semua sebagai pribadi dan keluarga dalam partikel terkecil di muka bumi ini. Sudahkah kita mencapainya? Maukah kita bertekad untuk mencapainya? Sungguh amat baik. Maksudnya adalah setiap karya kreatif yang Allah ciptakan di Taman Eden, di Pekan Penciptaan termasuk melembagakan pernikahan, adalah semuanya mencapai ekspektasi Allah. Tuhan memberkati kita semua. Harapan yang sama kita akan capai itu bersama dengan Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Sabat.